down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asyifa Halinisa. Di video kali ini kita sudah memasuki bab 6, yaitu mengenai basic configuration yang ada di Mikrotik. Nah, pada bab 6 kali ini ada beberapa pembahasan yang akan kita bahas ya teman-teman. Nah, di sini ada 6 pembahasan. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu konfigurasi hostname. Hostname ini merupakan sebuah penamaan dari suatu perangkat atau biasa kita sebut dengan identity. Untuk setting hostname itu kita bisa menggunakan dua cara teman-teman, yaitu yang pertama dengan GUI dan juga CLI. Nah, untuk GUI sendiri itu tampilannya seperti ini ya teman-teman. Sedangkan untuk tampilan CLI itu seperti ini. Nah, untuk keduanya ini bisa kita lakukan secara langsung di aplikasi Winbox. Oke, langsung saja kita buka pada aplikasi Winbox-nya. Dan di sini saya sudah berhasil untuk terhubung ke Mikrotik lewat Peanut Lab dengan menggunakan aplikasi Winbox. Nah, untuk langkah-langkah membuat topologi atau cara-cara yang lain itu teman-teman bisa lihat di video saya yang sebelumnya, yaitu mengenai Mikrotik Access. Jadi pada bab 6 ini kita itu hanya akan fokus pada basic configuration yang ada di Mikrotik saja. Nah, di sini untuk yang pertama kita akan coba merubah hostname dengan menggunakan tampilan GUI ya teman-teman. Nah, untuk merubah nama dengan tampilan GUI, teman-teman bisa pergi ke menu yang ada di sebelah kiri di sini. Nah, teman-teman pilih menu sistem, kemudian pilih yang identity. Nah, di sini baru teman-teman dapat merubah hostname-nya sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Di sini saya akan mencoba merubah menjadi NS. Kalau sudah, teman-teman bisa klik apply lalu OK. Nah, bisa teman-teman lihat bahwa di sini hostname-nya itu sudah berubah ya teman-teman. Yang tadinya itu kan Siva, lalu sudah saya ganti menjadi NS. Selain itu juga kita dapat melihat tampilan ataupun merubah hostname dengan cara CLI atau secara terminal. Nah, untuk tampilan dari CLI itu kita perlu menggunakan yang namanya new terminal. Nah, untuk mengganti hostname dengan cara CLI, teman-teman harus menjalankan perintahnya terlebih dahulu, yaitu dengan menuliskan perintah sistem identity lalu enter seperti ini. Kemudian kita masukkan lagi perintah print. Dan di sini sudah ada informasi hostname kita yang tadi sudah kita rubah dengan cara GUI ya teman-teman. Nah, untuk kembali di sini kita bisa menggunakan tanda slash enter. Kemudian teman-teman, untuk cara mengganti hostname-nya kita bisa masuk ke menu sistem terlebih dahulu. Setelah itu kita bisa ketikkan identity. Nah, ini itu aslinya sama ya teman-teman dengan cara merubah hostname dengan berbasis GUI. Tetapi di sini kita menggunakan yang berbasiskan teks atau perintah. Nah, selain identity itu kita bisa masukkan lagi perintah set name sama dengan NS Siva. Setelah itu teman-teman print. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa hostname-nya itu sudah berubah menjadi NS Siva ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat juga di sini otomatis hostname-nya juga akan berubah menjadi NS Siva ya teman-teman. Selanjutnya yaitu konfigurasi IP address. Seperti yang teman-teman tahu bahwa IP address adalah sebuah alamat yang mengidentifikasi perangkat di internet. Jadi IP address ini diibaratkan menjadi identitas secara numbering, dan cara untuk setting IP address itu bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan
GUI dan CLI. Nah, di sini juga kita akan belajar seputar IP address seperti mendisable, enable, mendapatkan IP, dan lain-lain. Nah, kita bisa langsung membuka aplikasi Winbox-nya. Di sini kita akan mencoba mengkonfigurasi secara GUI terlebih dahulu. Teman-teman bisa pilih menu IP, lalu teman-teman pilih yang address. Nah, bisa teman-teman lihat kalau di sini Mikrotik saya sudah memiliki IP address. Nah, IP address ini merupakan IP bawaan yang berasal dari ISP yang ada di Peanut Lab. Untuk cara menambahkan IP-nya itu, teman-teman bisa klik yang tanda plus ini. Nah, lalu di sini teman-teman bisa ketikkan IP yang sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Nah, contohnya di sini saya mau membuatnya itu 192.168.50.1/24. Lalu untuk interface-nya kita menggunakan yang Ethernet 2. Lalu kalau sudah, teman-teman klik apply, lalu oke. Dan teman-teman bisa dilihat di sini bahwa saya sudah memiliki 2 IP. Yang atas merupakan IP yang baru saja saya buat tadi, dan yang bawah ini merupakan IP bawaan. Nah, selanjutnya adalah secara CLI. Teman-teman bisa pilih menu New Terminal. Saya akan menambahkan IP yang ketiga, tetapi sebelum itu kita perlu masuk ke menu IP address terlebih dahulu. Teman-teman bisa menuliskan perintah IP address, lalu enter, lalu di sini kita tuliskan perintah add address sama dengan IP yang ingin teman-teman buat. Contohnya di sini saya ingin membuat 192.168.70.1/24. Lalu interface-nya saya menggunakan yang Ether 3, lalu enter. Dan di sini kita bisa cek menggunakan perintah print. Teman-teman bisa lihat di sini kalau IP yang sudah saya buat tadi secara CLI sudah berhasil tertambahkan ya teman-teman. Nah, selanjutnya saya akan membahas cara untuk menghapus IP address. Sebagai contoh, saya akan menghapus IP yang ketiga ini ya teman-teman, yang 192.168.70.1/24 dengan perintah remove number. Nah, jadi number ini diibaratkan sebagai nomor. Teman-teman bisa lihat di sebelah kiri ini. Di sini telah terdapat nomor dari 0, 1, dan 2. Jadi urutan ini yang dimaksud dengan number ya teman-teman. Karena yang akan saya hapus itu yaitu yang ketiga, dan di sebelah kiri ini tertera number 2. Jadi di sini saya tulis number 2. Nah, mohon maaf teman-teman, ternyata saya ada salah perintah. Jadi yang perintah yang benar itu remove number sama dengan 2, lalu enter. Nah, di sini kita cek dengan menggunakan perintah print, lalu enter. Nah, di sini yang IP ketiga itu sudah terhapus ya teman-teman. Di sini hanya tersisa 2 IP. Jadi untuk menghapus IP-nya itu sudah berhasil ya teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu cara mendisable dan enable IP address. Mendisable ini bisa diibaratkan jika ada suatu IP address yang berada di internet, namun statusnya itu tidak aktif. Nah, sebaliknya untuk enable itu adalah suatu IP address yang berada di internet dan statusnya aktif. Nah, jika menggunakan cara GUI, teman-teman bisa pilih menu IP, lalu menu IP, lalu address. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa 2 IP ini statusnya aktif ya teman-teman. Nah, cara agar IP ini tidak aktif, teman-teman bisa klik IP yang ingin dinonaktifkan atau disable. Lalu teman-teman klik tanda silang ini. Contohnya
Sebagai contoh, saya ingin mendisable yang ini. Saya klik tanda silang di atas ini. Di sini untuk status IP-nya sudah tidak aktif ya teman-teman. Nah, cara untuk mengaktifkannya kembali, teman-teman bisa klik tanda centang di sini. Teman-teman klik tanda centang ini, lalu IP-nya akan kembali aktif lagi. Nah, untuk cara CLI-nya, teman-teman bisa membuka menu New Terminal, lalu teman-teman tuliskan perintah IP address, lalu teman-teman print. Nah, di sini kita memiliki 2 IP ya teman-teman. Lalu di sini kita tuliskan perintah disable number 1 karena saya ingin mendisable yang IP ini ya teman-teman. Lalu kita enter dan kita print. Di sini bisa teman-teman lihat bahwa di nomor 1 ini ada tanda silang ya teman-teman, yang berarti IP ini sudah tidak aktif atau di disable. Nah, untuk mengaktifkannya kembali kita bisa tuliskan perintah enable number spasi 1 enter. Nah, di sini kita cek. Nah, di sini bisa teman-teman lihat bahwa sudah tidak ada tanda silangnya, yang berarti IP ini statusnya sudah aktif kembali ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu cara mendisable dan enable ya teman-teman. Nah, selanjutnya adalah cara memodifikasi IP address. Sebagai contoh, saya di sini itu salah mencantumkan IP address-nya, lalu saya ingin menggantinya. Nah, teman-teman bisa menggunakan opsi edit atau opsi set. Nah, di sini saya tuliskan perintah set number sama dengan 1 spasi address sama dengan, teman-teman masukkan IP yang ingin diganti. Misal yang ini ya teman-teman, di sini kan IP-nya itu 192.168.50.1/24. Nah, teman-teman itu ingin menggantinya misal ke 70. 192.168.70.1/24. Nah, lalu teman-teman itu enter aja. Nah, selanjutnya teman-teman bisa cek dengan perintah print. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa IP-nya itu sudah berubah ya teman-teman. Yang tadinya kan 192.168.50.1 sekarang sudah berubah menjadi 192.168.70.1, yang berarti ini itu berhasil ya teman-teman. Selanjutnya yaitu trick about CLI. Di sini kita akan belajar lebih dalam mengenai CLI. CLI ini tidak jauh berbeda dengan Linux karena sama-sama berbasis CLI atau menggunakan terminal ya teman-teman. Hanya saja perbedaannya ada di perintah-perintah yang dijalankan. Semisal jika di Linux perintahnya itu kita menggunakan cd, sedangkan untuk di Mikrotik kita hanya perlu mengaktifkan garis miring atau biasa kita sebut dengan slash, dan menu tujuannya dengan penyebutnya. Penyebutnya juga bukan direktori melainkan menu. Nah, di sini saya akan masuk ke menu sistem. Sistem. Di sini saya sudah berhasil masuk ke menu sistem. Lalu di sini saya akan masuk lagi ke menu identity. Kita tuliskan identity lalu enter. Bisa teman-teman lihat di sini saya sudah berhasil masuk ke menu identity. Selanjutnya jika kita ingin kembali ke menu utama, kita bisa menggunakan tanda miring atau slash teman-teman. Enter. Nah,
Di sini kita sudah kembali ke tampilan atau menu awal. Atau kalian juga bisa masuk hanya dengan menuliskan namanya saja. Contohnya di sini saya akan masuk ke menu sistem. Di sini saya tuliskan saja langsung namanya, yaitu sistem. Dan di sini saya sudah berhasil masuk ke sistem ya teman-teman. Lalu saya masuk ke identity. Dan di sini saya sudah masuk ke menu identity. Selanjutnya saya ingin keluar dari menu identity, tetapi saya tetap ingin berada di menu sistem. Nah, caranya teman-teman bisa tuliskan perintah *2 kali seperti ini. Enter. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa saya sudah keluar dari menu identity, tetapi saya masih berada di menu sistem. Kemudian trik yang lainnya yaitu tanda tanya. Maksudnya itu untuk menampilkan bantuan komen. Misalkan di menu sistem teman-teman ingin mengetahui terdapat menu apa aja sih di dalam sistem ini, tetapi teman-teman harus masuk ke menu sistem terlebih dahulu. Nah, di sini kan saya sudah masuk ke menu sistem. Lalu di sini teman-teman tuliskan perintah tanda tanya. Maka di sini akan menampilkan informasi-informasi dari menu yang ada di sistem ya teman-teman. Selanjutnya yaitu IP service. Nah, IP service merupakan berbagai cara untuk masuk atau login ke dalam router OS. IP service juga dapat digunakan dalam membatasi user untuk login dari salah satu service dengan cara mematikan atau merubah nomor port pada service tersebut. Jadi dengan adanya IP service itu, mikrotik kita akan jauh lebih aman dan juga tidak bisa melihat port yang terbuka pada menu IP service. Nah, di sini teman-teman bisa buka aplikasi Winbox-nya. Teman-teman bisa pilih menu IP, kemudian teman-teman pilih service. Nah, inilah beberapa port yang nantinya kita akan melakukan lab. Nah, yang pertama kita akan mendisable semua service kecuali SSH dan Winbox. Kemudian merubah port SSH menjadi 9022 dan Winbox menjadi 3000. Kemudian login kembali ke router menggunakan default port. Lalu login kembali ke router menggunakan port yang sudah dirubah. Nah, di sini kita akan langsung implementasi yang pertama yaitu mendisable semua service kecuali yang SSH dan Winbox. Caranya teman-teman bisa klik yang ini seperti ini, lalu teman-teman klik tanda silang di atas ini. Lakukan kesemuanya kecuali yang SSH dan Winbox. Nah, di sini jika mikrotik kita diakses oleh telnet, maka sudah tidak bisa teman-teman. Teman-teman bisa mengeceknya sendiri untuk telnetnya masih bisa diakses atau enggak. Ketika disable, teman-teman bisa mengeceknya di command prompt. Kemudian kita akan coba merubah portnya dengan cara teman-teman klik 2 kali pada bagian port yang ingin teman-teman rubah. Dan di sini di SSH kita klik 2 kali. Nah, untuk SSH ini secara defaultnya untuk port adalah 22. Lalu di sini saya akan mengganti menjadi 9022. Lalu pada bagian available from, teman-teman bisa mengisarkan IP-nya dan nantinya itu kita bisa mengakses SSH dengan menggunakan IP address tersebut. Tetapi di sini saya biarkan kosong. Lalu jika sudah, teman-teman bisa klik apply lalu oke. Kemudian pada Winbox portnya akan saya rubah menjadi 3000. Sama seperti yang tadi, available from-nya saya kosongkan lalu apply dan oke. Selanjutnya kita akan melakukan uji coba untuk login. Di sini kita close terlebih dahulu. Kemudian di sini saya akan mencoba login ke Winbox-nya menggunakan port yang defaultnya terlebih dahulu. Nah, cara untuk menambahkan portnya teman-teman bisa lihat pada bagian connect to.
yang ini, lalu teman-teman bisa menambahkan titik 2. Lalu teman-teman masukkan port yang secara defaultnya yaitu 8291. Setelah itu kita coba connect ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa tidak berhasil connect ke Winbox. Jadi di sini kita cancel. Jadi, kenapa kita tidak bisa connect ke Winbox? Ini dikarenakan tadi portnya itu sudah kita ganti. Nah, di sini saya akan coba login menggunakan port yang sudah saya ganti tadi, yaitu 3000. Kita coba teman-teman, lalu kita coba connect. Dan teman-teman bisa lihat bahwa saya berhasil masuk atau login ke Winbox-nya. Nah, selanjutnya kita akan mencoba yang SSH. Kita bisa menggunakan aplikasi putih. Nah, di sini kita bisa masukkan IP address-nya, yaitu 192.168.113. Berapa tadi? 137.137/24. Nggak usah ya. Nah, untuk portnya secara default itu adalah 22. Kita coba open terlebih dahulu. Untuk putih itu error. Ini karena portnya itu sudah kita ubah. Nah, kita coba masukkan lagi port yang sudah kita rubah tadi. Kita masukkan IP-nya dulu 137. Lalu portnya kita ganti 9202. Lalu kita coba open. Dan teman-teman bisa lihat bahwa di sini kita sudah bisa login ke putih dengan menggunakan port yang sudah kita ubah tadi ya teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu router OS login management user. Router OS login management digunakan untuk mengatur siapa saja yang diizinkan masuk ke dalam router. Contohnya konsol, serial terminal, telnet, SSH, webfig, Winbox. Untuk mengatur dan membuat siapa saja yang boleh masuk ke dalam router terdapat dua option, yaitu local database dan radius server. Lalu manajemen user dapat dilakukan dengan grup. Profil pengelompokan user menentukan privilege yang bisa diperoleh suatu user. Lalu user merupakan login, username, dan password dari suatu user. Oke, di sini langsung saja teman-teman bisa buka aplikasi Winbox. Nah, di sini kita bisa pilih menu sistem, lalu kita pergi user. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini terdapat user. Nah, user ini adalah user admin kita. Nah, kemudian di sini juga terdapat grup teman-teman. Nah, grup ini merupakan privilege teman-teman untuk memberikan hak akses kepada user kita. Nah, untuk grup sendiri itu dia memiliki hak akses full, red, dan white. Nah, kalau red itu dia hanya bisa membaca, sedangkan untuk yang white itu kita bisa mengedit atau melakukan konfigurasi. Nah, di sini juga ada yang full ya teman-teman. Nah, untuk membuat usernya kita bisa klik user ini. Untuk membuat user baru kita bisa klik tanda plus ini. Nah, kemudian di sini itu kita bisa membuat namanya. Nah, di sini saya menggunakan nama user 1 saja. Kemudian untuk grupnya di sini saya pilih yang full ya teman-teman. Nah, nantinya dia itu bisa melakukan apapun. Kemudian untuk address ini bisa kita isi dengan IP. Jadi nantinya kita bisa tahu IP mana sih yang bisa login dengan menggunakan user ini. Tetapi di sini saya akan kosongkan saja untuk addressnya teman-teman. Nah, kemudian untuk passwordnya saya akan menggunakan yang mudah saja, yaitu 1234. Lalu kita konfirmasi password. Nah, kalau sudah teman-teman bisa klik apply lalu oke. Bisa dilihat di sini sudah terdapat dua user, yang mana ini adalah user default dan ini adalah user yang baru kita buat. Kita akan coba untuk login ke Mikrotiknya dengan menggunakan user 1 ini teman-teman. Nah, untuk yang admin ini kita bisa nonaktifkan saja dengan cara klik
bagian ininya, lalu klik tanda silang. Kemudian kita akan coba untuk ke new Winbox. Nah, lalu di sini saya akan coba login menggunakan user 1. Lalu kita masukkan passwordnya. Setelah itu kita coba connect. Nah, bisa teman-teman lihat bahwa di sini saya sudah berhasil login menggunakan user 1 ya teman-teman. Nah, untuk yang user ini saya close saja agar kembali ke user default. Nah, tadi yang ini itu saya aktifkan saja dengan cara klik centang ini. Nah, untuk melihat user mana saja yang aktif, teman-teman bisa klik yang ini. Maka di sini akan terlihat user mana saja yang sedang aktif ya teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu ke pembahasan yang terakhir adalah grup. Di sini kita akan bahas mengenai grup. Teman-teman bisa klik yang ini, yang grup ini. Nah, seperti yang tadi sudah saya bahas bahwa grup ini dia memberikan hak akses kepada user kita. Defaultnya itu dia ada 3 ya teman-teman. Yang pertama ada full, lalu red, dan yang terakhir yaitu read. Untuk yang full ini dia bisa read dan read, sedangkan untuk yang read dia hanya bisa untuk membaca. Nah, untuk yang read itu dia bisa untuk mengkonfigurasi atau mengedit. Nah, di sini saya akan coba praktekkan saja. Di sini saya akan membuat user baru lagi. Nah, di sini saya akan memberi nama Siva. Lalu untuk grupnya itu red. Di sini kosongkan. Nah, di sini passwordnya itu 12345. Lalu kita apply dan oke. Di sini kita coba ke new Winbox. Lalu kita akan coba login menggunakan yang bisa. Lalu kita masukkan passwordnya. Nah, bisa teman-teman lihat bahwa di sini saya sudah bisa login menggunakan user Nisa ya teman-teman. Teman-teman bisa perhatikan di sini kita itu nggak bisa mengedit atau konfigurasi karena tadi aksesnya itu hanya bisa membacanya saja. Dan di sini kita tidak bisa mengkonfigurasi IP address karena ini telah dinonaktifkan ya teman-teman. Nah, di sini kita kembali ke user yang admin. Kemudian di sini kita akan coba membuat user baru lagi dengan nama user 3. Nah, untuk grupnya di sini kita menggunakan yang red. Lalu passwordnya 123. Lalu kita apply dan oke. Kemudian kita ke new Winbox. Lalu kita akan mencoba login menggunakan user 3 ya teman-teman. User 3. Nah, di sini passwordnya itu 123. Nah, kita coba connect. Nah, di sini saya sudah berhasil login menggunakan user 3 ya teman-teman. Lalu kita pergi ke menu sistem, pilih menu user. Nah, tadi kan saat kita connect menggunakan user 3 dan aksesnya itu kan menggunakan red. Jadi di sini kita tidak bisa menambahkan user baru. Kenapa kita tidak bisa menambahkan user baru? Itu dikarenakan aksesnya itu tidak full. Jadi kalau ingin semuanya, teman-teman bisa menggunakan akses atau grup yang full ya teman-teman. Untuk pembahasan mengenai basic configuration sudah selesai. Mohon maaf jika ada kata-kata atau pengucapan saya yang salah. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.